lalu kau lepaskan kata-kata mau untuk pisahkan. Kau kejebakku, lalu kau kejutkan, membunuhku dengan ucapanmu. Dan kau pun lepaskan genggaman tanganku. Tiada badai, tiada hujan, lalu kau tancapkan tepat di hatiku. Apa maksud semua ini? Hapuskan tali cinta. Ya, halo. Ini fotonya udah aku cetak tuh. Oh ya. Nanti saja ya kita ketemunya. Kapan tuh? Nanti, biar saya menghubungi kamu. Kamu lagi dengerin musik klasik ya? Kayaknya waktu itu kamu pasang deh waktu kita main catur. Memang. Judulnya Cinta. Cinta. Iya. Oke lah. Biar nanti saya hubungi kamu lagi. Oh, iya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kamu bisa kan? Ini yang kamu mau kan? Aku kesini bukan mau pinjam CD. Aku dengar dari Ganda, kamu punya hubungan dengan karyawan pabrik bagian administrasi gudang. Terus terang aja, aku kecewa sama kamu, Niko. Kamu mau pulang sekarang. Aku sangat mencintai kamu. Dan apapun yang kamu minta, pasti aku ikuti. Saya rasa kamu harus pulang sekarang, Miranda. Tapi kamu mau kan antar aku pulang? Maaf mbak, tokonya udah mau tutup. Kenapa, Mbak? Tokonya mau tutup. Aduh, gimana ya, Mbak? Saya butuh banget sih di itu. Sebentar lagi ya, Mbak ya. Oke deh. Apa kamu bilang? Dia kembali kerja di bar? Iya, dia kerja di bar itu lagi. Kalau lo mau ketemu, datang aja ke sana. Tapi jangan lupa, lo harus bawa duit banyak. Kalau bokeh, paling lo babak belur. Biarin aja gue bokek. Yang penting gue cinta sama dia. Daripada lu nggak cinta. Gue mau kerja. Udah sebenar lo. Dasar orang stres, brengsek. Halo? Halo. Pak. Bos sama mama lu bodong. Tunggu. Wah, benar-benar sinting nih orang. Segala pesan emak gue lah dibawa-bawa. Aja. Buat rasanya blong. Masih lihat pulang juga rupanya. Serius gitu. Nih, aku cetakin foto kakak. Ide siapa dulu? Bagus. Yang bagus nih. Yang kelihatan cuma kuda doang, makanya nggak ada. Kenapa, Kak? Besok kakak mau ke bar, nemuin Foni. Mau ngapain? Mau nyuruh dia berhenti kerja dari tempat laknat itu. Kak, Foni itu adiknya nih. Adek. Buat kakak tuh dia tuh cewek. Kak, dia tuh adiknya Nikola. Nggak tahu ada ini. Hah? Apa kamu bilang?
Kakak sih dari dulu dibilangin nggak pernah mau tahu. Aku tuh udah berusaha bilang ke kakak kalau dia tuh asli adik kandungnya Nicholas. Kayak Nicholas. Nicholas. Tumben lu udah rapi. Brosur apaan tuh? Oh, ini. Ini brosur yang waktu gue ceritain sama lu. Kalau jadi, kita punya toko CD. Dan lu bisa jaga sekalian lu ninggalin kerjaan yang di bar. Lu serius main buka toko? Ya iyalah, gue udah capek main-main phone. Kali ini gue serius kok. Terus gue gimana? Udah lah, Fon. Oh ya, sekarang lo pasti udah lapar kan? Nih, lo makan aja dulu. Tadi sengaja gue beliin buat lo. Tumben lu mendadak baik begini. Emang nggak boleh kalau gue insaf? Kalau jadi suami yang baik kan harus begini dong. Gue harus berubah, ya kan? Suami. Fon, gue mau nikahin lo. Dek. Ini, Dek, minumannya, Dek. 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 Kalau kakak nikah sama Foni, terus kamu sama kakaknya. Lucu kan ya? Emang boleh kak kalau di agama kita kawin silang? Ada. Contohnya juga banyak kok. Aku belum kepikiran sejauh itu kak. Jalanin aja dulu. Tapi kamu? Asal bisa bersama-sama aja, aku pasti seneng kok. Hasil rundingannya gimana? Hasil rundingan apa? Kak, kalau aku tuh yang penting sekarang dulu dijalanin. Bohong kamu. Sekarang? Ya deh. Semoga lancar dan bahagia, ya? Panas banget sih kak. Nih, minum sendiri. Minumnya pelan-pelan. Apa? Berlayar dengan kapal pesiar? Iya, aku sih pernah naik kapal. Cuma nggak tahu deh kalau mabuk. Iya, sampai nanti. Kamu lo. Cepetan Ki, selesai kerjaan lo. Bagian lain udah nunggu lo. Cewek. Saya lihat Bapak semakin asik saja sama Nona Atika. Oh ya Pak, ini suku cadang yang masuk. Kemarin Miranda ke apartemen saya. Kamu yang kasih alamatnya. Bukannya tidak apa-apa sama Bapak? Saya nggak suka kamu lancang dengan memasukkan unsur pribadi saya ke dalam urusan perusahaan. Asal kamu tahu, Ganda, hubungan bisnis kita dengan perusahaan Pak Sandi itu berjalan dengan mulus. Jadi tolong, jangan kamu campuri lagi dengan urusan macam itu. Iya Pak. Maaf Pak, ini salah saya. Nik, Papi nggak mau tahu lagi soal Fon. Buat Papi dia sudah ditelan bumi. Papi, cobalah sekali ini. Mudah-mudahan saja kalau Papi sendiri yang datang, dia langsung sadar, Pi. Kamu jangan paksa Papi melakukan kemauanmu. Buat Papi begitu dia melangkah keluar dari rumah ini, dia sudah bukan anak Papi lagi. Papi, coba Papi gunakan hati nurani Papi. Dia itu anak Papi. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya kasihan kalau melihat Foni itu menjalani kehidupannya seperti itu. Makanya saya langsung membujuk dia terus, Pi. Sudahlah, kamu nggak usah repot-repot ngurusin dia. Papi, saya tidak akan pernah tenang kalau belum melihat Foni itu menjalani kehidupannya yang pasti.
Mungkin karena itu saya tidak akan menikah. Saya akan membujuk dia lagi. Mudah-mudahan saja saya bisa bawa Foni pulang. Sekarang dia ada di mana? Sekarang dia ada di... Di mana? Melukaku, lalu kau lepaskan. Kok cuma minum soft drink? Ya, kalau lagi bokeh. Sorry ya. Bokeh-bokeh kesini. Ini kan tempat orang kayak dulu. Tapi juga kan bukan tempat orang untuk kerja. Pon, dengar-dengar gaji kakak kamu itu bulanannya ratusan juta. Ngapain kamu kerja tempat kayak ginian? Udah deh, aku minta Mas Arman gak usah ngulain aku lagi. Yang ngulahin kamu siapa? Saya cuma lulusan SMA, kuliah. Kak Niko, Foni? Papi. Ya Arman, kebetulan saya dan adik saya sering dibantu Niko. Ya, Niko ini pemuda yang sangat baik, Pak. Adik kamu siapa? Atika. Maksudnya Atika Nandini, Pi. Jadi kalian Sangat dekat. Seperti hubungan saya dengan Poni, ya Fon? Wah, susah nggambarinnya, Pak. Seperti apa, Fon? Teman, sahabat dekat lah. Nah, itu. Teman, sahabat dekat. Ya. Betul. Kak Niko keterlaluan. Ini kemauan papi sendiri. Foni, dengan kerja macam begini, kamu sudah merendahkan harga diri papi. Apa sih yang bisa kamu dapatkan dengan kerja macam ini? Memalukan. Memangnya kenapa sih, Pi? Foni di sini merasa happy kok, nggak tertekan. Enjoy-enjoy aja. Udah deh, Papi kalau nggak ngeliat Foni kayak gini, mendingan nggak usah datang aja. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Aku mau nikah. Dengan Tito. Poni. Kamu benar-benar sopan sih. Jangan sia-sia. Foni lulus di tahun yang sama saat Amerika meninggal dunia. Waktu itu, papi juga sibuk dengan pekerjaannya. Sementara saya studi di luar negeri. Dialah yang mengurus mami seorang diri. Sejak kejadian itu, makanya dia menjadi pendiam. Mungkin kamu kurang perhatian sama dia. Tidak. Saya selalu berusaha memberikan perhatian kepadanya. Tapi gagal. Lalu, dia mulai frustasi dan pergi meninggalkan rumah. Makanya, saya sangat merasa menyesal dan bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Ya. Jelas sudah semuanya. Ya, saya rasa itu bukanlah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Ya. Tolong sampaikan salam saya pada papi ya. Kamu tidak perlu terlalu formal sama saya. Santai aja sedikit. Oke, saya pergi dulu ya. Oh, silakan. Oh ya, satu lagi. Tolong sampaikan salam saya sama Tita. Insya Allah nanti saya sampaikan. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya. Berisik ya, Kak ya? Iya. Malah kita ketok. Kamu ganggu orang tidur aja. Maaf ya, Kak ya. Kebangun. Kak, aku kan diajak Niko pesiar pakai speedboatnya. Mungkin kan jauh, jadi mungkin aku pulangnya agak telat. Nggak apa-apa. Jadi kakak ngizinin? Ya, menurut kakak,
Niko itu orangnya baik. Ya meskipun dia itu sebetulnya nggak enggak deng, gantengan dia daripada kakak. Kayak, pokoknya jauh lah kalau dibanding kakak. Kakak ngerendah aja. Padahal emang udah rendah. Hei Nick, Mana? kakak kan udah ketemu sama dia, udah ngomong. Sama-sama dengan papi saya. Sama papi kamu. Kakak saya berlaku nggak sopan nggak? Tidak. Kakak kamu itu memangnya sering ke bar seperti itu, ya? Enggak kok. Cuma ya dia bilang dia pengen ngebujukin Foni biar ngelepas pekerjaan itu. Maaf ya Nick kalau ternyata dia lancang. Justru saya berterima kasih sekali. Tiga. Biasanya nasihat orang lain itu lebih didengar daripada keluarga sendiri. Nanti kapan-kapan kita jalan berempat ya. Oke. Biar suasana lebih pas, aku bawa CD musik klasik loh. Kamu suka musik klasik? Bener. Kan aku mau nyamain sama yang kamu suka juga. Ayo. Surprise! Datang juga rupanya. Kirain udah nggak minat lagi. Ikut berlayar juga kan? Iya. Duh, sayang banget ya. Cuacanya mendung. Kayaknya mau hujan nih. Iya. Hai, kabar? Baik. Oke, aku jalan dulu ya. Kamu kesini sendiri? Enggak lah, sama teman-teman aku tuh di sana. Oke, aku duluan ya. Dah. Teman kamu nih? Iya. Dulu sekampus. Tapi kelihatannya Ayo, kita jalan. Halo? Siapa nih? Mau ngomong sama siapa? Emang mau ngomong. Iya, ngerti kok. Melukaku, lalu kau lepaskan. maaf ya Nick, aku terlalu lancang dalam urusan pribadi kamu. Sudah, jangan dipikirin. Dia cuma teman lama. Aku pamit ya. Makasih Nick. Istirahat dan tenang. Kon, menurut kamu pernikahan itu apa? Gimana caranya supaya pernikahan itu bahagia? Jadi kamu pengen tahu kapan aku nikah? Oh iya dong. Kayaknya sekarang nggak mungkin deh. Si Tito belum siap. Nah, tawan lo ya. Oh, kencan di sini lo. Belajar selingkuh lo, Fon ya? Ikutin gue nih. GR. Emangnya lo doang yang mau seneng-seneng?
Maksud lu apa sih? Gua nggak ngerti. Iya, kenapa sih? Gue jadi bingung nih. Kayak anak kecil lo ya. Gue tuh sama lo. Mau minum-minum sama dia. Hey, Udah deh, lu gangguin aja. Pulang. udah, Fon, udah. Biarin aja. Gua nggak apa-apa kok dia ada di sini. Ya, it's okay, no problem. Mas Arman. Cuekin aja, Fon. Lu kan mau makan di sini, mau minum bertiga sama kita kan? Udah, mau makan? Makan. Mau minum? Minum. Pesen aja. Cuman bayar sendiri. Nggak ada kata bayar-bayaran. Iya nggak, Fon? Enak aja bilang saya mabok. Saya nggak minum minuman keras kok. Itu kan haram. Orang cuma minum air putih. Ya, cuman 2 galon lah. Pantas kakak mabok. Minum-minum ya sama mereka? Iya. Sambil ngobrol. Tapi kakak yang banyak ngomongnya. Norak banget sih, Kak. Biarin. Yang penting kakak sudah ngomongin semuanya. Puas deh, lega. Emang kakak ngomong apa? Kakak bilang, kalau kamu pisah, kamu cari aja ke Arman. Kak Arman bakal setia nungguin kamu, walaupun sudah menjadi janda. Tahu dah. Poni ingat atau enggak? Pasti Foni inget, Kak. Gih, ganti baju. Kamu sih enak. Gak ada masalah. Semuanya lancar-lancar lah. Deket-deket lagi. Pergi! Jangan sentuh. Melukaku, lalu kau lepaskan. Atika, laporan kamu ini salah. Bagaimana kamu mengetiknya? Masa sih, Bu? Masa sih? Coba kamu periksa dulu. Nggak biasa-biasanya kamu kerja seperti ini. Ada pikiran apa kamu? Halo. Siapa? Atika. Sebentar ya. Cepat dikerjakan ya. Ruangan lain menunggu. Iya, Bu. Mikirin cowok kali, Bu. Iya. Halo? Iya? Malam ini? Jam 8 malam saya tunggu ya. Oh ya, maaf tadi saya sudah bikin kamu kaget. Pak Ganda, sorry. Tolong ya kamu kirim dokumen ini ke Nuyo. Penting sekali. Pak, ternyata memisahkan cewek itu susah sekali ya, Pak ya. Nggak gampang. Saya sudah keluar banyak duit, tapi nggak mau pisah juga. Kenapa jadi begini ya, Pak ya? Kemarin saya bertemu Cecilia. Terus reaksinya gimana, Pak? Ya, biasa-biasa saja. Saya justru sedikit menyesal. Karena cara berpisah dengan dia itu sedikit kurang simpati. Ya, seharusnya saya lebih lembut lagi. Tapi, tahu saja, saya sebenarnya tidak serius. Ya, halo? Ya, saya Ganda. Oh, apa kabar? Iya, sebentar. Kenapa? Cecilia, Pak. Ya, halo. Ayo turun lagi, Nak. Hop. Enggak, terus aja, terus yang lain
Jangan kayak tadi. Ayo terus. Katanya Mas Arman mau nungguin aku. Ini aku udah datang buat kesana. Iya. Bro, jangan kesini sini. Sebagai cowok, masa nggak mau didatengin cewek? Mau banget. Ayo kalian terusin. Ya, udah gitu. Kalian. Van, saya tahu. Sebetulnya kamu itu udah punya cowok. Ya, si Tito itulah. Ya, tapi tolonglah hargai saya ini sebagai seorang pria. Ya, karena kan kamu juga tahu. Kalau saya juga cinta sama kamu. Ini kalung buat kamu. Pasti kamu sudah biasa memakai barang murah seperti ini kan? Maksud Bapak? Kalau kamu dikasih uang pasti kamu tidak mau. Maka dari itu Pak Niko menyuruh saya memberikan ini ke kamu sebagai gantinya. Bohong. Kamu sebenarnya maunya apa sih? Uang? Tidak, Bapak jangan coba-coba bohongin saya ya. Saya tahu Niko nggak seburuk itu. Sadarlah sedikit. Di mata dia kamu hanya sebagai pelarian saja. Dan sekarang ini dia lagi ada masalah dengan kekasihnya. Karena kekasihnya sudah menikah dengan orang lain. Jadi jangan sekali-sekali kamu mengharapkan dia lagi. Maksud Bapak Cecilia kan? Ternyata kamu sudah tahu. Kalau begitu baguslah. Biar saya ceritakan semuanya supaya jelas. Monggo, Pak. Ya sudah, Pak Wiryo. Saya di sini saja. Loh, tapi ini kelihatannya mendung, Pak. Mau hujan. Iya, nggak apa-apa. Pak Wiryo kalau mau pulang, duluan saja. Ya? Benar, Pak. Nggak apa-apa. Iya, ya sudah. Ayo. Udah, kalau kita siap pulang, Pak ya. Terima kasih ya. Duduk, Nik. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa menggantikan Cecilia. Karena Pak Niko sendiri masih suka dengan Cecilia. Memang dia orangnya baik. Tapi kenyataannya tidak. Apakah kamu masih mengharapkan dia? Saya rasa tidak. Dan saya harap kamu terima ini kalung. Tunggu dulu. Saya tetap yakin kalau Niko dan Cecilia hanya teman. Karena itu yang Niko bilang ke saya. Jadi saya akan tetap mempercayai dia. Nih, saya nggak mau nerima barang ini. Dan jangan pernah berharap saya akan membenci Niko. Jangan macem-macem ya kamu. Ternyata bawa pembohong. Jangan sok suci. Paskan, kalau nggak saya akan teriak. Paran. Dasar wanita bodoh. Diam. Nggak tahu diuntung kamu. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Halo, Poni. Adik kamu mana, Arman?
Hah? Apa? Adik kamu mana, Arman? Belum pulang. Emang kenapa, Pak? Tadi siang emak kamu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Ya, katanya dadanya dia rasakan sakit. Dadanya sakit? Wah, mungkin banyak pikiran, Mbah. Ya mungkin juga karena emak kamu itu terlalu banyak memikirkan kamu dan adikmu. Oh ya, katanya Atika mau mengirim surat. Kami tunggu-tunggu tidak juga sampai. Nah, itu pun yang jadi pemikiran emak kamu. Abah jadi prihatin. Ya udah, Abah tenang aja di rumah. Nanti kalau Tika pulang, Arman kasih tahu deh, Bah. Dengan Nicholas di sini, maaf saya sedang tidak ada di tempat. Silakan tinggalkan pesan. Nick, aku memang selalu memikirkan perpisahan kita. Tapi aku jadi tenang sekarang. Setelah melihat kehidupan kamu baik-baik aja. Sebenarnya kamu mau apa? Masih penasaran dengan perpisahan kita? Penasaran? Kenapa aku harus penasaran, Nick? Aku tuh bingung deh sama kamu. Kamu kok nggak mau memahami aku juga sih, Nick? Padahal kan kita pernah bersama-sama. Karena saya terlanjur kecewa. Kamu mengkhianati saya berhubungan dengan orang lain. Justru aku menikah karena aku kecewa sama kamu, Nick. Kamu yang lebih dulu mengkhianati aku. Jadi bukan karena kakak kamu jadi bawaan saya. Nick, minggu depan aku sendiri lagi. Lia, saya Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Nanti aku telepon ya. Apa kabar? Aku Tika. Tadi kebetulan aku lewat depan rumah kamu. Aku pikir kamu ada, ternyata nggak ada. Kecewa juga aku. Niko,
Aku minta kalau kamu emang gak butuh aku lagi, kamu bilang aja terus terang. Sekarang aku masih nunggu kamu. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Melukaku, lalu kau lepaskan. Kak Arman. Kok cemberut gitu? Aku habis dari pameran perhiasan sama Nuni. Bohong kamu. Kamu nggak pergi sama Nuni kan? Tapi perginya sama Niko, ya? Kok jadi lebih tahu Kak Arman dibanding aku? Ya jelas tahu dong. Orang tadi kagak telepon Nuni. Dia bilang dia nggak pergi sama kamu. Nggak tahu kamu ada di mana. Mau bohong apa lagi kamu? Jadi malu ketahuan ngibulnya. Mama masuk rumah sakit. Sakit apa, Kak? Lagi diperiksa sama dokter. Mudah-mudahan aja sakitnya nggak keras. Nggak berbahaya. Lihat tangannya. Au, kakak sakit. Kamu nih udah gede. Masih aja jatuh-jatuhan. Kayak anak kecil aja kamu. Jalanan kan licin, Kak. Aku buru-buru. Lu bakal bingung. Sejak kamu jalan sama Nicholas, selalu ada masalah. Dia cuek aja lagi tinggal kamu sendirian. Cowok apaan tuh? Udah lah, aku nggak mau ngomongin. Lagi pula aku udah nggak apa-apa kok. Tuh, nggak apa-apa kan? Makanya jangan suka bohong aja, kualat kamu. Mana tidur? Udah malam. Iya, siapa juga yang mau begadang? Jangan lupa telepon mama besok pagi. Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi kapan saya bisa tahu hasilnya, Pak? Iya, secepatnya, Pak ya. Makasih. Foni, Tika. Sorry nih aku ganggu. Aku pengen tanya-tanya sedikit tentang kakak kamu. Fon, dia tuh suka cewek yang kayak gimana sih? Terus, dia suka makan apa? Kamu kok nanya gitu sih? Emangnya mau apa? Ya nanya aja. Yaudah yuk kita ngobrol di sana. Ini Pak. Tadi malam Bapak bertemu dengan Nona Cecilia? Iya. Sebaliknya tadi malam saya ketemu dengan Atika. Jadi kamu ketemu dengan dia? Ya, dengan terpaksa. Karena dia meminta saya dengan memaksa. Bicara masalah apa? Nggak ada yang spesial. Cuma mau bersenang-senang saja. Bullshit. Saya tahu dia bukan gadis seperti itu. Terserah Bapak mau ngasih pendapat seperti apa. Tapi kalau saya lihat, dia cewek yang licik. Dan sukanya mengoleksi cowok-cowok yang sangat kaya. Ngawur kamu. Terserah Bapak mau percaya atau tidak. Saya cuma mau ngasih informasi ke Bapak. Kalau dia itu sukanya berbohong. Tika juga belum pulang lagi. Halo. Arman, ada Tika? Kamu nih Koy. Kebetulan, saya mau tanya nih. Atika kenapa sampai kayak gitu? Tika terluka. Nah itu lihat. Tangannya sampai luka-luka begitu. Infeksi lagi. Mestinya kamu antar pulang. Jangan bilangin pulang sendiri. Arman. Tunggu. Tunggu sebentar.
saya tidak akan mengizinkan kamu berhubungan lagi sama Tika. Apalagi menikah. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.